A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang yang sayangnya tidak pernah terbilang, pagi, petang, siang maupun malam. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, baik itu orang miskin, orang kaya, rakyat jelata, bahkan rakyat biasa. Dari situ kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Maka kita sebagai hamba abdan syakura, mudah-mudahan kita tergolongkan di dalam hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah amat pedih. Di dalam Al-Quran, di surah Luqman, Allah katakan, kalaulah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, berarti ia bersyukur atas dirinya sendiri. Maka dari itu, marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang tidak pernah dipimpin, seorang pelopor yang tidak pernah naik motor. Betul para pemirsa? Ya, naiknya itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, dia menggunakan kendaraannya itu buraq, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan agama ini dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Beliau adalah pahlawan revolusi Islam.
datanglah seorang sahabat Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk di serambi Masjid Nabawi. Kalau saat ini dikatakan teras Masjid Nabawi. Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, di manakah kami akan mendapatkan syafaatmu nanti di yaumil akhir?" Kemudian Rasul menjawab, "Ada 3 tempat kalian akan mendapatkan syafaatku nanti. Yang pertama, kalian akan mendapatkan syafaatku nanti ketika kalian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kedua, di manakah kalian akan mendapatkan syafaatku nanti?" Maka Nabi menjawab, "Yang kedua, kalian akan mendapatkan syafaatku nanti ketika di hari penimbang amal." Kemudian yang ketiga, kalian akan mendapatkan syafaatku nanti. Barang siapa yang akan mendapatkan syafaatku nanti, kalian akan minum di sebuah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita di sini semuanya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, judulnya Nuzulul Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam hidup dan kehidupan ini pasti semuanya ada tingkatannya. Hari ada tingkatannya. Hari yang paling tinggi, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Kemudian bulan yang paling mulia di antara berbagai bulan, yaitu bulan Ramadan. Disinilah kita alhamdulillah diberikan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada keistimewaan, keutamaan yang kita bahas pada hari ini, yaitu Nuzulul Quran, di mana di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Di situ kita bisa melihat mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran, kalaulah sekilas kita belajar Al-Quran, tentunya tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Apalagi di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan Al-Quran kepada 3 golongan orang. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita termasuk
salah satu dalam golongan tersebut. Golongan yang pertama, Allah turunkan kepada manusia, ia tahu Al-Quran itu akan memberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Ia tahu Al-Quran itu merupakan pembeda antara Muslim dan kafir. Ia tahu Al-Quran, ketika membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik dari mujahadahnya, bersungguh-sungguhnya, maupun dari membacanya. Al-muta'abbadu bitilawatih. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang tidak mau tahu dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini yang paling berbahaya para pemirsa. Orang yang tidak mau tahu bahwa Al-Quran itu akan menjadi pertolongan kita di akhir kelak. Padahal ia telah membaca beberapa sumber. Kemudian yang terakhir adalah Allah wariskan Al-Quran kepada hati-hati hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah turunkan, ketika Allah wariskan kepada hati orang yang beriman, tentunya ia yang pertama adalah ia selalu membaca Al-Quran, ia selalu mentadabburi Al-Quran, dan ia selalu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, taat kepada tuntunan Rasulullah dan Al-Quran, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini memperbanyak bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, karena di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Tiada tuyul yang tak botak, tiada gading yang tak retak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada manusia yang tak bersalah. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.